Hari ini kita akan membahas tentang suatu organisme yang sangat kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, yaitu virus. Berbicara tentang virus, tentu kita tidak asing lagi dengan salah satu virus yang mewabah di seluruh dunia pada tahun 2019, yaitu COVID-19. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan sehingga penderita mengalami gejala ringan sampai sedang seperti flu. Selain COVID-19, terdapat berbagai macam virus di dalam kehidupan ini. Mungkin kita masih penasaran, kira-kira seperti apa ya sifat-sifat virus? Nah, untuk itu kita akan mempelajari lebih jauh tentang virus. Di video kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri, struktur, dan bentuk dari virus. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dicapai dalam video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur tubuh virus, dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk virus. Nah, pertama, kita bahas tentang ciri-ciri virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus bukanlah makhluk hidup sejati, sebab virus memiliki sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup atau sifat hidup, dan sifat yang bisa dikategorikan sebagai makhluk tak hidup atau sifat mati. Nah, yang pertama adalah sifat hidup. Sifat hidup virus yang pertama adalah virus bersifat parasit obligat, yang artinya virus hanya dapat hidup di dalam tubuh makhluk hidup atau sel hidup. Dan jika virus berada di luar tubuh makhluk hidup atau sel hidup, virus akan bersifat tidak aktif. Yang kedua, virus mengandung asam nukleat yaitu DNA atau RNA yang membawa informasi genetik. Satu virus hanya akan membawa satu asam nukleat, yaitu antara DNA ataupun RNA saja. Selanjutnya untuk sifat mati. Sifat mati virus yang pertama, virus tidak bisa melakukan metabolisme sendiri, yang artinya virus tidak bisa menghasilkan energi atau melakukan reaksi kimia sendiri. Semua proses itu terjadi dengan meminjam sistem metabolisme dari inangnya. Yang kedua, virus bersifat aseluler, artinya virus tidak memiliki struktur sel seperti organisme hidup lainnya. Virus ini tidak mempunyai inti sel, sitoplasma, ataupun membran sel. Selanjutnya, virus dapat dikristalkan. Berbeda dari makhluk hidup, virus bisa diubah menjadi bentuk kristal ketika berada di luar tubuh inang. Tetapi saat virus berada di dalam tubuh inangnya lagi, virus bisa tetap hidup. Ciri selanjutnya adalah virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Saking kecilnya, virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Virus hanya dapat dilihat dengan bantuan alat karena ukuran virus sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, ukuran tubuh virus dapat dilihat pada gambar berikut. Rata-rata ukuran tubuh virus hanya berkisar antara 20-300 nanometer. Nah, ini berbeda jauh dengan ukuran tubuh manusia yang mencapai 1 meter hingga 10 meter. Sehingga tubuh virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu struktur tubuh virus. Meskipun virus sangat kecil, mereka memiliki struktur tubuh yang cukup kompleks. Nah, pada dasarnya, virus terdiri dari dua bagian utama, yaitu materi genetik dan juga kapsid. Nah, materi genetik atau asam nukleat ini berupa DNA atau RNA, tergantung pada jenis virusnya. Materi genetik inilah yang membawa informasi genetik untuk proses replikasi. Kemudian kapsid merupakan selubung protein yang melindungi materi genetik virus. Kapsid ini terdiri dari subunit yang disebut dengan kapsomer, dan bentuk kapsid ini berbeda-beda tergantung jenis virusnya. Nah, beberapa virus memiliki bagian tambahan. Bagian tambahan ini dapat kita lihat pada contoh virus yaitu bakteriofag dan juga virus influenza. Bagian umum pada bakteriofag dapat kita lihat berupa kapsid dan di dalamnya terdapat asam nukleat. Dan di virus influenza, kapsidnya berupa protein nukleokapsid dan di dalamnya berupa asam nukleat. Bagian tambahan pada bakteriofag ini berupa ekor
dan serabut ekor. Ekor dan serabut ekor ini berfungsi untuk membantu virus menempel dan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inangnya. Kemudian juga terlihat ada leher. Nah, leher ini berfungsi sebagai penghubung kapsid dan ekor. Leher ini juga sebagai penyalur asam nukleat dari kapsid menuju ke ekor untuk kemudian diinfeksikan ke dalam inangnya. Selanjutnya, pada virus influenza, bagian tambahannya berupa envelope. Nah, envelope yang pertama itu merupakan protein membran. Protein membran ini berfungsi untuk menjaga bentuk dan kestabilan virus, serta membantu dalam perakitan virus baru di dalam sel inang. Yang kedua ada protein jarum. Protein jarum ini menempel ke reseptor inang agar virus bisa masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada protein amplop. Protein ini membantu pembentukan dan pelepasan virus dari sel inang, serta berperan dalam pergerakan dan virulensi. Bagian tambahan selanjutnya yaitu adalah spike atau duri. Bagian tambahan ini dapat ditemui di virus influenza maupun virus-virus lainnya. Nah, spike atau duri ini merupakan tonjolan di permukaan virus yang berfungsi untuk menempel dan mengenali sel inang. Pada virus influenza, spike ini berupa protein jarum. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk virus. Walaupun ukurannya kecil, bentuk virus sangat beragam. Beberapa bentuk utama virus, yaitu yang pertama adalah bentuk ikosahedral. Bentuk ini merupakan bentuk yang simetris menyerupai bola atau poligon. Contohnya pada virus adenovirus, yang sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Bentuk yang kedua adalah bentuk helikal atau batang. Bentuk ini menyerupai spiral atau tabung. Contoh dari virus yang memiliki bentuk helikal atau batang adalah tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian yang ketiga adalah virus yang berbentuk kompleks atau yang biasa disebut dengan virus berbentuk T. Virus yang berbentuk T ini memiliki struktur yang lebih rumit. Contohnya adalah bakteriofag. Bakteriofag ini memiliki kepala ikosahedral, ekor, dan serabut ekor. Selanjutnya, bentuk sferis atau bulat. Nah, bentuk bulat ini memiliki envelope dan spike di permukaannya. Contoh dari bentuk bulat atau sferis ini adalah virus HIV. Dan yang terakhir, bentuk filamentosa. Bentuk filamentosa ini seperti benang yang panjang dan fleksibel. Contoh dari virus yang berbentuk filamentosa adalah virus Ebola. Itu dia penjelasan terkait ciri-ciri, struktur, dan bentuk-bentuk virus. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, virus bukan makhluk hidup sejati karena bersifat aseluler dan hanya bisa hidup di dalam sel inang, namun memiliki asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik. Yang kedua, ukuran virus sangat kecil, hanya berkisar sekitar 20-300 nanometer. Yang ketiga, struktur virus secara umum terdiri dari kapsid dan asam nukleat dan berupa struktur-struktur tambahan seperti ekor dan serabut ekor, envelope, dan spike. Kemudian bentuk-bentuk virus yaitu berupa ikosahedral, helikal, kompleks, sferis, dan filamentosa. Demikian video pembelajaran tentang virus ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye!